yang tidak termasuk dalam hal itu. Tapi insya Allah ada aturan lain nih. Wah. Untuk pekerja ini insya Allah nanti ada aturan lain. Apa tuh? Yang pekerjaan yang tidak masuk ke 8 persyaratan tersebut yaitu pertama supir. Jadi Supir, tapi supir ini paling banyak sih. Ini paling banyak TKW di Indonesia, TKW dari Indonesia mayoritas bekerja di dalam rumah ya. Jadi itu masih tetap seperti saat ini. masih belum ada peraturan baru. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Daban Curer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Video kedua kali ini insya Allah kita mau bahas atau menyambung dari perkataan yang sebelumnya bahwa di Arab Saudi saat ini akan ada perpindahan kafil atau bukan, akan ada perpindahan pekerjaan tanpa persetujuan dari kafil. Apakah itu berlaku bagi semua profesi seperti syaghalah atau khadamah, pembantu, supir, pekerja perusahaan, restoran, hotel, rumah sakit? Apakah itu berlaku untuk semua pekerjaan atau ada pekerjaan yang dikecualikan? Ya, dan hari ini saya juga ditemani bareng Pak Islamat. Pak Islamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, apa kabar? Ahlan bik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kita mau membahas tentang beberapa profesi yang memang tidak diperbolehkan atau dikecualikan untuk bisa pindah pekerjaan dari persetujuan kafilnya yang terdahulu. Sepertinya sih ada beberapa pekerjaan yang tidak diperbolehkan, itu saya benar? Betul. Apa saja diantaranya yang tidak boleh pindah pekerjaan atau yang tidak seperti sebelumnya saya bilang bahwa kita bebas pindah kerja? Seperti kerja di kemarin kan kerja di hotel, kerja di restoran itu bisa langsung pindah. Apa saja nih yang tidak mungkin bisa pindah secara kebijakan yang bebas gitulah. Yang tadi itu ya. Jadi ini sahabat-sahabat para BMI atau PMI, ke-8 syarat yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya itu ternyata tidak berlaku untuk semua pekerjaan atau pekerja ya, tidak berlaku untuk semua pekerja. Hanya pekerja-pekerja tertentu yang bisa mengikuti 8 persyaratan itu. Oh ya, seperti itu. Salah satu yang tidak termasuk dalam hal itu, tapi insya Allah ada aturan lain nih. Wah. Untuk pekerja ini insya Allah nanti ada aturan lain. Apa tuh? Pekerjaan yang tidak masuk ke 8 persyaratan tersebut yaitu pertama supir. Jadi Supir, tapi supir rumah tangga. Supir rumahan berarti? Rumahan atau syaik host ya bahasanya, syaik host ya. Itu ya. Berarti itu nggak bisa untuk langsung pindah aja. Nggak bisa, masih ada proses lagi. Masih tetap sistem seperti saat ini. Dan insya Allah mungkin ada nanti ya peraturan baru, wallahu a'lam. Tapi yang jelas hal itu tidak termasuk ke ini. Yang berlaku itu hanya untuk perusahaan. Ini tapi alhamdulillah sih, ini ada komentar saya lihat kemarin dari ini bagus juga, maksudnya ada yang bilang. Jadi gini loh, kebijakan ini tuh ada orang yang gembira juga, terus ada orang juga yang ikut sedih juga. Maksudnya, kalau pindah pekerjaan. Ya, pindah pekerjaan ke negara nanti bayar sendiri, igoma sendiri, itu sendiri. Ada orang yang bilang kayak gitu. Jadi lebih enak ada majikan. Tapi ada juga orang yang ngerasa bebas gitu. Jadi ini mah ya tergantung kita lah. Betul. Tapi untuk saik sih emang mungkin ada orang yang bilang bagus nih. Saya tadi dapat komentar mana ya? Saya tadi udah nyatat ada komentar, salah satu komentar yang dia itu merasa bangga kalau tidak pindah majikan di bulan Maret itu, jadi tetap majikannya. Jadi gini nih Kang Idai, itu sebenarnya yang pindah itu kalau kita mau. Kalau kita mau kan gitu kan. Bukan berarti kita tidak mau, misalnya kita kerja enak tidak ada masalah, nanti kita seenak-enaknya diusir. Ya kita ada ikatan kontrak 2 tahun itu kan. Termasuk yang misalnya pekerja rumahan nih. Kita udah berangkat ngutang untuk biaya dan sebagainya, nyampe di sini tahu-tahu mau langsung dipulangin ya nggak bisa juga. Ya juga sih. Saya kira gini loh. Nanti bulan Maret nggak sama majikan lagi gitu. Nggak juga ya. Jadi gitu tetap juga. Kalau kita betah nyaman ya tetap seperti itu. Bagus juga sih. Nah, itu adalah salah satu profesi yang
tidak bebas untuk pindah, ya ini pekerja sawak atau supir rumah ya. Supir rumah. Tapi kalau supir perusahaan masih bisa. Karena itu nyangkut paut dengan perusahaan atau swasta. Jadi begitu. Mungkin untuk Sapko kalau udah gak betah dia bisa langsung pindah. Gitu. Atau perusahaan atau restoran, hotel, supir-supir di sana ya. Ada lagi yang kedua tentu kalau ada sawak mesti ada khadama yang pembantu ya? Iya, pembantu gitu. Ya, berarti untuk ini paling banyak sih. Ini paling banyak TKW di Indonesia. TKW dari Indonesia mayoritas bekerja di dalam rumah ya. Jadi itu masih tetap seperti saat ini. Masih belum ada peraturan baru. Jadi kalau itu pembantu yang kapilnya juga kapil rumahan ya. Tentunya bukan perusahaan kayak agent gitu, bukan. Kalau agent kan memang tidak tinggal di situ, jadi masuknya tetap ke perusahaan yang tadi. Atau kalau memang dia di trafficking kan, tadi itu baru dia bisa pindah. Itu untuk yang perusahaan. Kalau untuk perumahan masih kita hanya mengajukan gugat aja gitu. Kalau nggak digaji mungkin dari pihak KJRI atau bisa mengadukan gugatan aja sih. Iya juga sih. Berarti untuk orang yang kerja di rumah nih, khususnya bagi ibu-ibu TKW, itu masih tetap dalam lingkungan majikan. Namun insya Allah kedepannya pastinya akan ada kebijakan yang lebih baik lagi, mungkin secara keamanan, terus dari pemerintahan juga. Jadi yang saya lihat sih dari G20 ini, atau misi dari G20 ini, negara ini lebih menjaga ekspatriat gitu, lebih menjaga ekspatriat lagi. Dari ya orang-orang yang kerja di Arab Saudi, pekerja asing yang kerja di Arab Saudi ini sekarang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ya. Tapi ini perlu diingat sahabat-sahabat, walaupun yang dari perusahaan yang mau pindah bukan langsung dengan keputusan sendiri saya agak digaji 3 bulan ya. Harus ada bukti-bukti yang kuat, harus ada bukti yang kuat dan harus ada landasan yang kuat juga. Tentunya gitu. Kalau ada kontrak juga kita harus beres dulu kontrak, enggak langsung main pindah aja, enggak betah pindah. Nah, tapi kan harus memenuhi syarat itu yang 8 itu tadi. Kalau kita punya kontrak 2 tahun nih, kita kerja sama perusahaan baru, terus kontrak kita 2 tahun, terus kita nggak betah mau pindah aja nggak bisa. Kalau mencakup yang 8 syarat, dia tidak digaji, tidak ada ikatan kontrak, tidak ada majikan karena dihukum dan bayar, baru itu bisa mengajukan. Itu dia sih. Jadi kalau untuk TKW sih saya setuju juga, ini nggak bisa langsung pindah begitu aja karena mungkin nantinya akan keberatan juga sih dari mungkin dari pembayaran igoma, dari surat-surat dokumentasi lah. Ya sebenarnya ada yang lebih baik pindah dan tidak ya, itu kalau tergantung situasi orangnya lah kayak gitu. Dan yang ketiga itu pekerja haris itu apa ya? Haris itu satpam ya? Bisa dibilang satpam. Satpam perumahan lah, yang bersih-bersih di halaman atau yang jaga perumahan lah, haris satpamnya. Iya sih ada. Rata-rata sih orang Indonesia kalau di bidang ini jarang ya. Tapi ada. Kalau di Mekah banyak haris hotel atau. Karena yang saya lihat di daerah-daerah kita ini Pakistan, Bangladesh itu ya yang jadi haris itu. Maaf ya, ini haris perumahan ya. Untuk haris perumahan yang bukan syarikah atau perusahaannya. Iya. Dan yang selanjutnya itu yang keempat bagian ini pertanian. Jadi ada pekerja mazra'ah atau pertanian yang mana kebun. Pekerja itu disuruh nanam sayur atau di kebun lah. Jadi itu mah tidak bisa seenaknya, tetap sama kayak supir, pembantu dan haris tadi. Dan yang saya lihat juga orang Indonesia di bidang profesi ini jarang. Tapi ada juga tapi jarang terlihat ya. Kalau kita itu rata-rata ya dari orang Yaman, India, Bangladesh, Pakistan di bidang itu sih. Tapi kalau untuk itu dekorasi, kalau semacam pembangunan di rumah-rumah orang Indonesia ada, tapi itu kan swasta sudah. Itu mah berarti bisa pindah kalau yang di kebun-kebun masih tetap. Tapi alhamdulillah sih, karena mungkin orang Indonesia ngapain ke Saudi kalau masih kerja di kebun. Karena di Indonesia juga. Tapi ada sih, ada juga ya. Ada. Kemarin saya sempat review kan, ada yang kerja di perkebunan memang. Kayaknya kalau orang Indonesia kerja di kebun lebih dia lebih tahu ilmunya gitu, karena di Indonesianya sendiri biasa juga bertani. Kebanyakan bertani. Bagus juga sih.
Apalagi itu? Yang terakhir. Yang terakhir nomor 5 berarti Yang sekarang. nomor 5 itu adalah pengembala. Pengembala. Ada yang ngasih makan onta, Iya, kambing. itu yang ngangon onta, kambing. Oh, itu masih tetap dalam satu majikan yang saat ini. Jadi tidak termasuk yang boleh mengikuti 8 syarat yang video sebelumnya itu. Tapi ini kan sekali lagi tadi saya ngomong Indonesia dan ini berlaku bagi ekspatriat, tentunya warga asing di Arab Saudi. Betul, bukan hanya untuk Indonesia ya, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh warga negara yang ada di Arab Saudi, tentunya yang mukimin atau pendatang ya, ekspatriat itu. Dan di bidang ini juga orang Indonesia jarang ditemukan. Kalau di bidang angon-angon ini ya, namanya pengembala ini jarang banget dan rata-rata dari orang Sudan. Betul. Mungkin ada sebagian nanti komen biar kita review. Apakah mungkin ada ya yang nonton ini yang ada di Arab Saudi, Thaif, Mekah, Jeddah yang kerja menjadi tukang makan ya. Apa istilahnya ngangon kambing, onta. Boleh silakan aja. Komen, mungkin nanti kita bisa review bisa itu. datang mudah-mudahan ya. Aduh, ya pengen tahu seperti apa sih kerja sebagai pengembala, terus gaji berapa. Mudah-mudahan minimal jadi tambahan konten baru buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wah, jadi kita langsung simpulkan aja ya biar gak terlalu panjang durasinya. Jadi sekali lagi bahwa di antara kebijakan baru yang tadi boleh boleh berpindah pekerjaan secara langsung dari kita sendiri tanpa persetujuan majikan. Namun ada beberapa profesi yang tidak diperbolehkan atau maksudnya tidak pindah majikan secara langsung atau tanpa persetujuan, yaitu pertama tadi apa? Pertama supir rumahan, pembantu rumah tangga. Nomor 3 haris atau yang menjaga hotel perumahan juga perumahan, bukan yang swasta. Nomor 4 yang sawah pertanian atau mazroah. Nomor 5 yang terakhir yaitu pengembala. Oke, mungkin hanya itu sih yang bisa kita share untuk kalian semua. Semoga bermanfaat juga. Amin. Jangan lupa dibagikan ke sosial media supaya teman-teman kalian juga tahu informasi terbaru di Arab Saudi saat ini. Ada tambahan Ustaz Faiz? Mungkin hanya ini ya cukup. Tapi ini nih sedikit nih. Kalau ini memang berlaku, Kang Iday mau pindah nggak? Aduh, kayaknya sih pengennya sih nanti saya cari sinyal. Harusnya saya di bidang apa, terus profesi apa, insya Allah mudah-mudahan ya. Apalagi ini sambil YouTube, sambil kerja, agak ribet juga. Mudah-mudahan sih yang terbaik doanya. Amin. Doanya yang terbaik. Amin. Oke, mungkin cukup ini aja sih. Terima kasih, saya Ida Venturer. Dan saya Faiz Slamet dari Kota Taif. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.